berjumpa di Grand Final MPL Indonesia Season 9. Kita bakal menuju masuk ke line of down. Siapakah yang akan mengambil tatanya di Season 9 kali ini? MPL Arena, tepuk tangannya! Welcome to Mobile Legends. Ya, pada akhirnya game pertama pun sudah dimulai. Sudah melihat di mana aja posisi di masing-masing player, di mana aja role yang mereka isi, dan purple buff yang dimiliki oleh Sun sudah mulai diinvasi pula oleh Hilda. Finn yang dapat pula. Wow, dan Finn yang mendapatkannya. Sans sedikit terkuras energinya dan bahkan lihat health bar-nya. Drian is coming dan bahkan Retribution mau tidak mau Finn menuju ke arah belakang, langsung sprint. Dia telah memberikan sedikit waktu tapi Sans tidak mau tinggal diam. Sans masih mau lebih. Drian is coming tapi Albert kali ini akan ke first blood di tangan dari seorang Albert. Dan one last hit. First blood di tangan dari Deden from Bogor Clay. Ararkiosi memaksakan dengan adanya satu buah team fight di arah River. Wow. Oke. First blood-nya pun menjadi milik dari Ararkiosi sekarang. Drian coba lihat, tidak ada mana lagi. Hanya ada sedikit mana dalam tubuhnya dan kemungkinan dia harus recall terlebih dahulu, mengisi lagi. Baru balik ke area mid untuk bisa membantu ke arah rekan-rekannya. Iya, Skylar pun kali ini harus benar-benar bisa ngebeli waktu karena dia memainkan Cloud. Jadi harus lebih sabar untuk menunggu waktu pick tertinggi dari Cloud itu sendiri, menunggu Golden Staff. Minimal di menit yang ke-7. Oke, tapi buat kali ini kita bakal lihat. Sekarang bottom lane, Sans, si mau lobby. Ada Keyboy di depan sana. Dan bahkan Skylar belum bisa memberikan impact dengan cukup banyak. Tapi Albert is coming. Saya menjadi pilihan utama. Albert sudah level 4 dan memilih untuk mundur. Dapatkan satu buah gold buff dan ternyata Sans. Dia berhasil mendapatkannya dengan satu buah piring tetangga, Bapul. Yap, dan membuat dirinya pun sekarang udah level 4 sama seperti Albert walaupun masih ketinggalan setengah HP-nya lagi. Tapi mereka masih tetap berada di dalam area jungle-nya. Udah dilompati dengan Tyrant Revenge, ada Bouncing Ball pula. Belum bisa terbang kemanapun, hanya saja di area bawah gold lane-nya. Skylar jauh lebih menguasai area tersebut. Oke, Finn mencoba untuk memberikan sedikit buying time untuk seorang Albert agar papelnya diambil terlebih dahulu dan langsung dia menuju ke arah satu buah turtle. Tapi ternyata dengan ada satu bahan offended yang gak berhasil mendapatkan siapapun, Keyboy is coming. Drian udah gak ada Badfish, sedangkan Deden from Bogor masih tetap berada di arah belakang. Masih tetap untuk mencoba melakukan sedikit distraction dan clear minion di arah mid lane terlebih dahulu. Albert is coming. Seperti biasa, perebutan Retribution antara seorang Sans dan juga Albert dengan emblem yang sama, Profesor. Ya, apalagi dengan kali ini tarik ulurnya benar-benar dimainkan sama R7. Bahkan di sisi lainnya, Finn benar-benar oh my god, distraction saja. Charlie Light, Finn tumbang, tapi Retribution berhasil mengamankan satu poin tamat dan di sana pun sekarang total. Tempo Toplet keluarkan, satu tumbang. Albert, manusia setengah link membayarkan seorang Finn kematiannya dengan lunas dan tangan blazing duet hanya melakukan clear minion di arah belakang. Penetration physical sama seperti Clay juga kalau misalkan kita melihat dari talentnya. Pada saat ini Finn lumayan kompleks ya, kompleks. Mau dibilang gimana ya, lemas pokoknya. Aduh, kalau gitu kita balik ke arah in-game dulu ya Bang ya. Ternyata di sana ada Skylar yang melihat Sans langsung mundur dengan mirror image. Yap, sementara untuk Sans kali ini pun masih melakukan lagi sebuah rotasi pergi ke arah yang berbeda. Walaupun di depannya udah ada pergerakan juga dari Kufra untuk membuat perimeter agar tidak ada yang terlalu bisa lewat dari area tersebut. Tuh, langsung ada teriakan maut tentunya kali ini dari para super fans kedua belah pihak. Dan bahkan di sisi bottom lane lagi masih dengan one by one situation. Adu mekanik Skylar dan juga cewek nampaknya tidak mau terlalu terburu. Sakit. Satu sniper terakhir dan bakal cewek ngecek rumput. Ada satu orang. Pipin masih mau lebih. Dan bakal di depan sana down in like-nya di follow up. Tapi sayangnya Albert is coming. Oh my god. Wow. Komunikasi yang luar biasa bagus tapi Clay almost down dan ternyata ditukar dengan Clay. Pertukaran yang cukup worth it kalau bisa kita bilang. Dengan follow up itu dia keuntungan dari seorang Link. Dengan ada sekarat, langsung ada panggilan Q. Yap, ada Bang, langsung hadir. Langsung aja sementara untuk kali ini Finn yang mencoba untuk bisa mendapatkan juga ke arah Hilda. Namun ada pergerakan dari Albert, masih terkena efek dari Airborne. Udah ada pet impact lagi, masuk damage-nya dan Turtle langsung nongol yang akan membuat semuanya porak-poranda. Oke, lihat trigger disiplin yang dilakukan oleh seorang Albert dengan adanya Tempest Oblet yang dia tidak lepaskan sama sekali. Dan bahkan, sangat benar mendominasi karena
melihat permainan Onyx Esports di game sebelumnya, di match lawan Aura, dia nggak seperti ini. Mereka yang lebih galak. Dia lebih galak, tapi ternyata Boots langsung sprint dan bahkan I'm open Pas banget tuh. Pas tidak berhasil terkena. Clay Iya. masih mau lebih. Lihat Downing Light dikeluarkan. Kamehameha. Waduh. Tapi di area yang berbeda, ceweknya udah punya Blade of Despair loh, Prof. Iya, tapi kalau misalkan ngomongin soal item ya, sebenarnya nggak berbeda jauh karena Skylar juga udah punya Demon Hunter Sword. Core item dari Cloud ini kan minimal cuma 2 ya kan. Golden Staff dan Demon Hunter Sword. Dan sebentar lagi harusnya Skylar udah selesai dengan itemnya dia. Cuma permasalahan utamanya adalah karena cewek menggunakan Weapon Master. Jadi damage yang akan diberikan mungkin akan lebih tinggi untuk saat ini. Dengan adanya tambahan dari Blade of Despair. Yes, dan bahkan kita lihat untuk kali ini para pemain dari tim Onyx Esports benar-benar dipaksa main rusuh. Niatnya nih Onyx Esports mainnya temponya santai, Prof. Main santai pelan, cewek dapetin momen, Drian dapetin stack. Tapi Arkeosis kayak seakan-akan nggak ada, bro. Nggak ada permainan tempo pelan untuk kali ini. Dimana kalau bisa dapetin 1 poin, bakal disikat terus. Sebenarnya serba salah sih kalau misalkan mau nurunin tempo. Lihat, Arkeosis juga lihat, soalnya. langsung flicker digunakan, tempo sobat dan bahkan langsung hilang lagi. Tyler Red berhasil dan bahkan Alvan, oh my god, manusia setegaling masih mau lebih dan bahkan satu Deviant Sword gak berhasil mengenai seorang kita jatuh. Drian, ini sepertinya tamparan yang berbeda damage-nya. Ada damage tambahan dan bahkan di sisi lain Ararki Halsey kali ini memberikan pressure yang keras dari bottom lane. Lihat, tidak mau tinggal diam. Bahkan Onyx Esports mereka melakukan cutting minion di area top lane. Itu dia. Mencoba tadi untuk masuk ya. Keraguan-raguan lebih tepatnya ya nggak sih? Ketika udah keluar dengan selamat, Finch Poise ke arah belakang, tapi ternyata masuk lagi dari Albert. Digocek masalahnya. Digocek oleh Keyboy. Dan masalahnya shutdown ini dapetin nama Drian, Cecilian yang membutuhkan item, membutuhkan stack. Dan bahkan Drian kali ini dipalaskan dendamnya. Nggak Deden boleh. From Bogor, tidak ada kesempatan bagimu. Nggak boleh berlama-lama mendapatkan point shutdown yang optimal, tapi untuk saat ini Skylar di area top lane seperti akan hilang. Langsung digaruk oleh Boots. Belum berbanding sama untuk sisi damage-nya. Sementara untuk turtle-nya udah mulai dicolek-colek pula. Boots-nya berhasil untuk mendapatkan ke arah satu outer turret yang ada di area atas tanpa adanya gangguan sama sekali. Dan sekarang Lightning Transient pun udah ada di dalam tubuh Drian. Baxianya akan hadir dari area yang berbeda. Sementara itu untuk Finn akan langsung menghalangi. Tapi turtle-nya udah menjadi milik dari Ararki Hoshi. Gila, mengerikan sekali kita lihat. Masya dari Adias kali ini benar-benar mengerikan dan Keyboy. Di depan sana hampir saja R7. Kalau misalnya Albert masih punya defensive mechanism. Dia masih punya. Ada satu buat tempat softblade tapi Boots akan coba dikejar begitu saja. Finn nampaknya hanya untuk memberikan sedikit pressure supaya Boots health bar-nya habis, Prof. Health-nya habis. Skylar yang akan menjadi tugasnya habis itu. Tapi bakal coba Golden dikejar. Staff sih masalahnya dari Skylar. Tadi mungkin estimasinya menit 7, menit 9, tapi untuk sekarang menit 8 sudah diamankan oleh Skylar. Ditambah dengan Finn yang benar-benar memberikan pressure. Gila Finn, tidak mau tinggal diam. Mirror image dan lihat kali ini Skylar memilih untuk mendapatkan satu buah turret dan satu buah defense ward yang sedikit terlambat. Albert ternyata masih mau lebih memaksakan keadaan di sana. Ada boost apakah tepat softblade putar ditumpahkan dari top lane dan makan cewek masih coba untuk selamat. Seven di depan sana para pemain dari tim Onyx Esports mencoba untuk menyelamatkan pergerakan dari seorang cewek dan ternyata berhasil. Cewek tidak berhasil di-take oleh R7 bahkan sword skill semua telah dikeluarkan. Dan tidak ada Downing Light dari seorang Clay. Tidak ada Kamehameha. Aman. Belum ada Downing Light lagi, jadi tidak akan ada korban jiwa Pak Pulung. Masih aman sejauh ini, belum ada pergerakan sama sekali. Hanya saja kalau kita lihat dari sisi objektif masing-masing tim. Inner turret yang dimiliki oleh pemain dari Onyx Esports udah habis di bagian atas. Keyboy-nya belum mau maju dan itemnya sudah mulai terlihat. Walaupun untuk kali ini Tyler Defense-nya mundur terlebih dahulu. Wind of Nature ya, biar menghindari Thunderclap. Dan gak cuma itu, bahkan serangan-serangan dari cewek juga masih bisa dihindari. Apalagi dengan Legend Sword udah diamankan satu, berarti akan kepada Malefic Roar. Tapi kalau Finn, Blade Armor sepertinya akan menjadi jawaban dari cewek untuk saat ini. Yes, benar banget. Tapi di depan sana kita lihat Keyboy mengarah ke Itu dia. R7. Maka coba diganggu. Tapi turret menjadi pilihan utama. Udah ada satu buah I'm Open telah dikeluarkan. Tapi Keyboy hanya memancing. Semakin dipukulin, mendekat dia, Tyrant Rage telah dikeluarkan. Dan bahkan dengan adanya Lord yang sudah berada di arah lane of down. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Grand Final The Royal Derby kali ini. Yep.
Sementara itu udah ada pergerakan lagi ke area dari Lordnya. Belum ada sebuah invasi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hanya saja untuk Sans kali ini udah langsung digebukin aja. Karena Finnya ingin mengusir mundur pergerakan pemain dari Onyx Esports di bagian belakangnya. Skylar sambil mengumpulkan stack dari Hour of Viperinya. Udah mulai terkenal lagi dari Mystic Field-nya. Mulai terkepung, mulai terdiam, mulai terpaku. Di mana pemain Arakiosi membuat sebuah barikade dan juga mengusir mundur Onyx Esports. Tidak peduli apapun yang terjadi di depan sana, Albert memilih menuju ke arah satu buah Lord. Lord bakal coba dicolek. Ada seorang staff dan bahkan keyboard depan sana. Dapat oleh dari musuh di spot point. Albert masih mau lebih. Kepada Epian Sword-nya. Semua pedang ini dimakan dan bahkan Finn mengusir mundur pergerakan dari Sans. Dipukul mundur, nggak mau lebih dan itu dia. Wah, momennya pas banget sih. Skylar langsung pop out untuk satu Purify dan bahkan ke cancel dari satu Tyrant Revenge. Blazing Duet cover fire dan bahkan Albertnya dengan Retribution yang selalu on point untuk saat ini. Bahkan benar-benar mendapatkan hasil yang cukup baik di menit 10 untuk Lord yang pertama. Masih menjadi sebuah misteri ya. Araki Hoshi dari season 2 yang kita tahu semua penggawanya sangat kuat menggunakan Retribution. Apakah ada latihan Retribution tersendiri, Prof? Ya mungkin. Jadi dari 10 game berapa dapat Retribution? Ya kalau enggak Ya nilai kan turun. perbandingan kan, Yeah. perbandingan kita pakai poin perbandingan. Karena 50-50 yang pasti dapat bakal ada dari dua tim. Cuma Oke. masalahnya untuk sekarang Albert dengan level yang lebih unggul, apalagi level maksimal by the way, mungkin bakal jadi ancaman. Tapi R7 di sana nampaknya udah tahu pergerakan dari para pemain dari tim Onyx Esports dan Raksa dikeluarkan. Di commit langsung hilang. R7 kali ini tidak bisa membantu kawan tim RRQ Hoshi untuk melakukan tim 40. Yap, karena Lordnya udah bergerak di bagian atas. Tapi dua hero-nya yang dimiliki oleh Arakiosi akan masuk lewat bawah. Mengantarkan wave minion tapi masih ada Boots menjadi sang penjaga portal. Hanya saja Sans akankah mulai maju ke depan untuk mencari formasi atau memulai invasi? Memulai invasi, ngomongin invasi, players gold by Legion by Mandiri. Untuk saat ini diungguli banget sama Albert dan bahkan Skylar. Mengungguli lumayan tinggi terhadap cewek, namun untuk metode pick off-nya lagi dan lagi Clay mungkin akan kalah dari segi goldnya sedikit aja sama Drian, apalagi di sini Drian juga menggunakan Mystery Shock. Jadi mau nggak mau akan sama-sama mendapatkan diskon dari item-item yang dimiliki di Land of Dawn. Alright, tapi kalau kali ini kita boleh lihat ya, damage deal yang dikeluarkan bahkan Finn yang berada di arah posisi pertama, Prof. Clay Magic One ya, dia Yeah. mau Winter atau Divine Glaive? Kalau misalnya kalau aku lihat dari Clay ini lebih ke arah Divine Glaive dulu, kalau enggak mungkin bisa jadi ke arah satu buah Glowing One. Oke. Karena di sini ada keyboard dan juga Sans. Belum ada exotic fail sih. Iya, belum ada duitnya. Wih, Dan sampai tapi ternyata dapet di tuh. depan sana Sans Sans. masih berhasil mendapatkan dengan satu buah Retribution di sound point. Tapi di sisi lain R7 telah memberikan sedikit isyarat. Coba untuk mendapatkan satu dari sisi bawah, tapi lihat mirror image again. Hampir tuh. Dexter yang sudah punya sayap untuk kali ini, Prof. Dan bahkan Dexternya udah punya Wind of Nature. Jadi bakal immune banget dari serangan cewek. Dan sementara itu cewek baru menuju kepada Demon Hunter Sword. Yap. Sudah punya untuk Hunter Strike-nya. Jadi untuk pelariannya dia. Flickernya dia juga bakal punya bonus tambahan. Movement speed juga ditambah. Dengan ini dia Clay. Yang masih punya satu dari Magic Wand. Belum ada korban jiwa. Tapi kayaknya bakal ada sedikit poking damage aja untuk skirmishnya. Kena barusan Tyrant Revenge-nya. Bouncing ball-nya pun masih tetap berada di atas tersebut. Tapi sekarang Finn-nya beradu tim fight di dalam satu rerumputan. Ada lagi Rena Rapati kurang 2 cm ke kiri. Mungkin damage-nya akan masuk langsung ke tubuh dari salah satu pemain. Oke, tapi di sana Albert mau memancing keributan seperti biasa. Skylar dan bahkan ada Sans sudah memberikan sedikit sinyal kalau darahnya seperempat. Darahnya nggak ada lagi dan bahkan Keyboy udah mengeker ke arah belakang. Bahkan RRQ Hoshi dengan adanya satu buah suara dari Kufra, ini tandanya untuk mundur. Yap. Sementara itu untuk sekarang ada lagi Downing Light-nya ditembakkan kembali belum mengenai ke arah siapapun. Berarti belum ada info tambahan yang berhasil mereka dapatkan. Karena sekarang ada Skylar mencoba untuk memancing. Udah memberikan damage-nya ke arah Lord. Ada Link juga yang udah bergabung. Sedikit lagi Petrisa. Masih ada setengah lagi. Tapi Finn seperti udah mengetahui di mana pergerakan pemain-pemain dari Onyx Esports. Dan sekarang saatnya masih berputar-putar aja. Ada bouncing ball pula. Drian dari bagian belakang. Ada Bad Fake, Bad Fist, Bad Impact. Semuanya dikeluarin. Tapi Albert yang meluki ke arah mana. Dan sekarang Kufranya pun langsung down. Oke, langsung depan sana lakukan satu buah Skylar dan bahkan itu bisa di sound point start. Albert meninggalkan Lordnya kali ini mencoba menuju ke arah belakang. Albert dapat satu buah purple buff, tapi ternyata di sana dengan satu buah Lordnya tumbang. Onyx Esports kehilangan 4 playernya. Apakah worth it, Profesor? Masalah utamanya worth it malah untuk RRQ Hoshi karena di sini 4 hero
down begitu saja dengan instan. Masalah utamanya mereka tumbang bebarengan, bukan pick off. Jadi mereka bisa langsung ditabrak begitu aja. Dan Suns bukan hero, clear wave minion. Tapi kali ini lihat di depan sana, wave masuk ke arah belakang. Dan langsung Emma Venus Suns mencoba ditumpangi begitu saja. Dan langsung down is light. Hilang. Albert menuju ke arah top lane untuk memotong pergerakan dari seorang Bapak Lord yang terhormat. Albert tidak mau tinggal diam. Sepertinya gebukannya agak sedikit sakit, pegel-pegel badan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan keuntungan di tangan Arkeosi, bahkan base turretnya pecah ketika Lord di tangan Onyx. Super minion akan berjalan dari bagian mid lane, tapi untuk saat ini ketahan sedikit karena Onyx Esports masih mendapatkan dan memegang kendali dari Lordnya. Otomatis dengan satu win of nature, apakah nanti cewek akan lebih aman di bagian belakang karena tadi barusan 4 hero langsung tertekdo dengan instant Pak Pulung. Tapi ternyata Divine Glaive ya Pak Pulung ya, untuk dari seorang Clay. Itu barusan ada WON juga yang udah langsung diamankan. Jadi buat teman-teman semua, ayo bantu FPL untuk menjadi lebih baik lagi dengan survei ini ya. Di layar device kalian masing-masing tinggal ada QR code, tinggal kalian scan aja lalu isi survei yang ada. Ya siapa tahu MPL Grand Finalnya bisa ada di kota kalian. Benar. Siapa tahu MPL bisa lebih besar lagi di Stadion GBK. Amin. Who knows? Hidung siapa? Hidung siapa? Siapa hidung? Oke, tapi lihat di depan sana bakal coba ditutup pergerakannya Tebus, tapi terlalu tebal, masih terlalu tinggi. Langsung melakukan rotasi. Suns menutup karakter, tapi Albert tidak tinggal diam. Jangan sentuh mid lanerku. Suns tertangkap, masih mau lebih down lane bahkan Suns. Kali ini seorang Dini tadi menemani. Di sisi lainnya dari seorang Pipin melakukan sebuah distraction dan Pipin terlihat. Lihat Skylar flashing 2. Tapi ternyata magical damage tempat sana. Albert gabung sama Soblet untuk menghindari satu damage tambahan. Mau tidak mau untuk mundur. Lihat. Finn still survive. Oh my god. Ya, damage yang diberikan kurang ya. Dan Albertnya hampir loh bro. Hampir, padahal dia udah tertangkap dari satu buah Sanguine Cloud. Tapi untuk saat ini itemnya Drian emang udah mencapai titik tertinggi dari sebuah magical damage dealer yang sangat amat mengerikan. Apalagi semakin late game. Kita tahu Cecilian memiliki stack yang lebih banyak lagi. Untuk sekarang Skylar walaupun udah punya Athena Shield tetap tembus. Dan bahkan menurut aku masih kurang. Rose Gold Meteor mungkin bisa menjadi jawaban. Atau bahkan ini dia Malefic Roar yang masih on the way karena udah punya Legion Sword. Pecah bro tadi Skylar, lihat gak? Pecah bener-bener, tapi kayaknya Skylar tidak boleh berada di ini deh, jangkauan pandangan dari seorang Drian. Gak bisa, karena Skylar kelihatan sedikit aja, itu Drian pasti mundur dan dia langsung tampar abis seorang Skylar. Dan ingat, walaupun dengan ada Blazing Duet, Purify dan juga Win of Nature, Drian punya sprint di sini 40. Yep, sementara itu Lord Camp pun sudah terlihat yang pastinya pertumbuhan by Samsung Galaxy A Series. Ada Boots yang masih menghilangkan satu wave minion juga. Sementara Lordnya sudah terdengar suaranya, mulai dicolek-colek. Keyboy-nya maju ke depan dengan Tyrant Defensive Minikin. Sementara itu untuk Keyboy udah bertemu dengan Finn. Suns-nya mulai membantu, mulai bergelinding, mulai menabrak. Sementara itu di dalam berumputan ada Clay lagi. Finn-nya berhasil langsung dihancurkan. Ada nilai di bagian belakang. Sementara Artefact melingkar tadi ke depan, tapi ceweknya tidak berhasil ditangkap. Bahkan Keyboy-nya kali ini mulai maju ke bagian depan dengan satu bocing dan ternyata kali ini Keyboy berhasil selamatkan Blazing Duet Purify plus Win of Nature. Tapi nampaknya di sana masih belum efektif, masih belum impact tinggi dan bahkan Albert nggak mau masuk lebih dalam lagi. Albert gak berani terlalu dive in. Kali ini udah mulai respect di menit yang ke-17 Papulun dan Profesor. Yap, ini belum lagi dengan serangan yang tadi dilakukan. Pipinnya kali ini gak bakal selamat lagi. Pinnya udah berhasil langsung diambil, tapi belum ada yang ditumbangkan satupun dari Onyx Esports. Lordnya sudah evolve. Cewek sudah selesai dengan satu Athena Shield. Wow, R7 karena di cancel Tony Lamb Vincent. Lihat follow-up damage yang diberikan dari seorang Clay. Lumayan sakit Sun. Sudah berasa tapi di depan sana. Jangan kau sentuh offlaner Kubus. R7 masih bisa diselamatkan. Langsung ada suara sedikit. Revenge, tapi ternyata Prof, mereka nggak mau karena mereka tahu pop-upnya Albert tidak mungkin dilepaskan seorang diri. Ini mau nggak mau Skylar-nya harus jump in terakhir sih. Dari tadi dia jump in bener-bener di middle of the fight. Jadi kalau misalkan seandainya dia bener-bener mau jump in yang bener-bener komit, incar di backliner dari teman-teman Onyx Esports yaitu Adrian atau cewek bahkan sekaligus karena nge-trigger dari Win of Nature sehingga Albert nanti bisa langsung targeting ke arah backliner. Oke, di depan sana Boots, lihat Thunderclap, Albert seperempat darah terakhir dan bahkan R7 Chang, immortality-nya pecah, basic pack dikeluarkan, bahkan para pemain dari tim Arkeosi mereka yang akan kehilangan Lord kali ini.
di take over. Cewek Keyboy bahkan Rian udah standby on position kalau kali ini Pak Pulung. Oke, karena untuk Suns-nya pun masih menggelinding aja, belum ada pergerakan dari Link, tapi perlahan tapi pasti sepertinya udah ada pergerakan maju ke bagian depan. Fitnya mencoba untuk memberikan gangguan aja dari bagian belakang. Albertnya udah mendapatkan gangguan, Tempest of Play langsung dikeluarkan, akan mereka berhasil juga bisa mendapatkan langsung lordnya. Mulai maju, ada beberapa pedang udah langsung diamankan. Albertnya berada di dalam titik, tapi untuk sejauh ini belum bisa maju ke bagian depan, di mana sekarang Blazing Blade langsung aja memberikan sebuah damage begitu menyakitkan di shutdown pun langsung didapatkan pula. Tapi lordnya menjadi milik dari Albert, dan Odic bau gak bau harus merelakan lord tersebut. Abaikan Immortality pecah, tapi Albert masih mau lepas. Sepepal didapatkan retribution from Albert. Berhasil 3 orang ditumpahkan oleh tim Onyx Esports. Guardian Helmet. Bahkan lihat di depan sana para pemain dari tim Arkeosi mereka bergerak dengan ada satu buah lord yang terhormat Paus. Aduh. Sabar. Tapi kali ini lihat saat di depan sana seorang diri. Damage terlalu sakit dan dipantul hilang begitu saja. Tempest of Blast. Oh my god, Arkeosi mencoba untuk mengamankan.